Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Koordinator Nasional Komasi Pol, Komunitas Masyarakat Cinta Polri, Ustadz Abu Munzir Al-Ghifari dari Ma'had As-Sunnah Cepu, Blora, Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah memberkahi, meridhai apa yang kita usahakan di hari ini. Terkait dengan acara ini, maka kami dari Komasi Cipol, Kombat TNI Polri, Komunitas Sahabat TNI Polri, kami ingin menyampaikan beberapa hal mengapa acara seperti ini diadakan. Ini adalah sebagaimana salah satu pelaksanaan dari visi misi dari Komasi Cipol, yakni menjadi komunitas yang sadar hukum dan mendukung tugas-tugas aparatur negara. Itu visinya. Ada misinya, tadi sebagian oleh Ustadz Amru Hafizahullah, apa yang beliau sampaikan itu termasuk ada pada misi Komasi Cipol. Di antaranya adalah membina keimanan dan ketakwaan, kesadaran hukum dan kemampuan seluruh anggota Komasi Cipol se-Indonesia dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa. Tentu ini sangat bersinggungan dengan aparatur pemerintah, dan memang kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selalu bersama-sama, dari TNI, dari Polri, dari Pemkab, dari Forkopimda, kita selalu bersama-sama di seluruh daerah di Indonesia. Bisa dilihat di media-media kita. Kemudian membantu TNI Polri dalam penyelenggaraan pembinaan masyarakat guna menangkal radikalisme dan terorisme serta terwujudnya strategi keamanan masyarakat. Untuk yang nomor 2 ini, pernah suatu ketika kami ditanya, pada waktu kita di Mabes Polri ada diskusi kita untuk terkait dengan masalah radikalisme, terorisme. Waktu itu Irjen Heri Wibowo, beliau menanyakan, apa peran Komasi Cipol itu? Saya jawab dengan sesuatu yang sederhana. Kalau urusan penindakan eksekusi di lapangan itu urusan Bapak, tentu urusan TNI Polri. Akan tetapi bagaimana urusan akidah mereka, ideologi mereka yang terus-menerus mereka tanamkan pada generasi-generasi kita, mulai anak-anak sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Dan bahkan orang ini asik, oh itu teroris, padahal tetangganya dia atau bahkan kos di rumahnya itu dia nggak paham kalau teroris. Ini perlu adanya penjelasan kepada masyarakat luas terkait dengan hal ini. Dan juga perlu, kalau kemarin kita disibukkan adanya vaksin COVID ya, maka di sini ada vaksin anti teror, Pak. Itu juga penting ya, karena tidak hanya yang di lapas kita bina, tapi yang masyarakat luas juga harus kita amankan dari paham-paham semacam ini. Karena mengobati paham ini tidak semudah kita mengobati sakit pilek dia. Beda, butuh waktu dan proses yang panjang. Bagaimana kalau mereka terus mendoktrinkan itu pada ribuan orang dalam setiap masa, katakan 1 tahun, dari satu lembaganya mereka 1.000 orang dikalikan menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan serkan mereka di setiap titik ada semua.
Terus dari pihak Densus sudah pegang semua itu datanya. Maka ini suatu keprihatinan. Maka inilah yang membuat Komasipol akhirnya kita bergerak, kita dirikan, kemudian kita bersama-sama TNI dan Polri melakukan langkah-langkah untuk pencegahan maupun penanggulangannya melalui peran aktif masyarakat tentunya. Kalau eksekusi diurusi kepolisian, bagaimana dengan pembinaan, penyuluhan, bagaimana dengan pengobatan ideologi mereka yang sudah terkontaminasi? Maka perlu adanya ahlul ilmi. Nah, itu yang saya sampaikan. Kalau Bapak dengan senjata, maka kami melalui ilmu. Melalui ilmu kita sampaikan vaksinnya. Bagaimana biar kita tidak terkontaminasi mereka, tamengnya, biar kita tidak ditembus oleh doktrin mereka. Bagaimana kita tahu penjelasan dari Ustadz Abdurrahman Ayub hafizahullah ta'ala, beliau koordinator nasional Komasipol sebelum saya. Beliau menyampaikan pesan untuk doktrin satu orang itu tidak lebih dari 10 menit. 10 menit, bayangkan itu. Terutama anak-anak muda kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, itu sasaran utamanya. Iya, semangat-semangat mereka. Dekati 10 menit jadi. Maka ini perlu kita ada kebersamaan. Bersama-sama kita atasi. Mereka itu musuh bersama. Mereka itu musuh bersama. Perlu adanya saling ta'awun antara kita. Yang berikutnya, membantu TNI Polri dalam mendeteksi secara dini dan memberikan informasi adanya pelanggaran hukum, potensi gangguan Kamtibmas dan ancaman keutuhan NKRI. Ini terkait juga dengan perpecahan, ya. Adanya gejala-gejala perpecahan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang memang menginginkannya agar supaya Indonesia ini pecah. Tentu kita ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya bercerai-berai itu tidak boleh. Ini sekarang ini sudah mulai muncul bedo sidik perang, ya. Kubu A serang kubu B dan seterusnya. Ini gak ada habisnya. Kita yang rugi. Kita yang rugi. Berikutnya yang keempat dari misi Komasipol adalah membantu TNI Polri dan aparatur negara dalam upaya pencegahan gangguan Kamtibmas, pengamanan kegiatan kemasyarakatan dan penegakan hukum atau kegiatan lain yang sesuai kebutuhan operasional TNI Polri. Ini sudah kita laksanakan di berbagai daerah. Maka di websitenya masipol.com dan masipol.id, masipol.tv itu atau dan Instagramnya juga ada, channel YouTube juga ada, itu bisa kita lihat jelas terpampang bagaimana kegiatan nyata aksi Komasipol bersama aparat. Kemudian membantu TNI Polri dan aparatur negara dalam upaya pemberian hukum dan pelayanan sosial pada kondisi tertentu. Kita juga aktif di kegiatan sosial kemanusiaan. Kita juga ada divisi tersendiri yang membidangi masalah itu. Begitu ada bencana, langsung nanti tim kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, kita bergerak bersama. Dimanapun di seluruh Indonesia kita bergerak. Mungkin ini saja dulu penyampaian kami terkait dengan Komasipol. Mungkin ada yang banyak belum tahu, paling tidak ini ada gambarannya. Kalau kita panjang lebar tentu tidak pas, ya. Biar nanti berikutnya Ustadz Ami yang akan mengupas dari sisi ilmu, dari sisi ilmiahnya. Tapi mungkin ini singkat dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.